وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di hukum-hukum kesucian dalam sholat. Hukum terkait kesucian dalam sholat. Apakah cairan yang keluar dari wanita putih ataupun kuning itu suci atau najis? Dan apakah karenanya dia wajib berwudu karena cairan tersebut keluar terus-menerus? Apa pula hukumnya jika terputus-putus? Khususnya sebagian besar kaum wanita yang sedang belajar. Mereka menganggap hal itu sebagai kelembaban alami. Wajar yang tidak perlu wudu karenanya. Kalau keluar cairan, apakah itu dianggap haid? Kalau tidak terus-menerus juga seperti apa? Beliau menjawab, setelah diadakan penelitian, menurut saya bahwa cairan yang keluar dari wanita jika bukan dari kandung kemih, tapi dari rahim, maka suci. Namun, sekalipun suci membatalkan wudhu, karena sesuatu yang membatalkan wudhu tidak diisyaratkan sebagai sesuatu yang najis, misalnya angin yang keluar dari dubur dan tidak berbentuk tapi membatalkan wudhu. Angin yang keluar dari belakang itu walaupun tidak najis tapi membatalkan wudhu. Kemudian dikatakan di sini, atas dasar ini, jika keluar dari wanita cairan sedangkan dia dalam keadaan wudhu, maka batal wudhunya dan dia harus memperbarui. Kemudian jika cairan itu terus-menerus tidak membatalkan wudhu, tapi hendaklah ia berwudhu untuk setiap kali sholat. Dengan wudhu ini dia boleh mengerjakan sholat fardu maupun sunnah setelah baca Al-Quran dan melakukan apa saja diperbolehkan sesuka hatinya. Hal ini sebagaimana pendapat ulama tentang orang yang punya penyakit beser. Tempatnya kayak gitu, mirip. Hendaknya dia setiap sholat tuh ganti celana, cuci kemaluannya, pakai pampers, silakan. Wudhu dulu sebelumnya. Inilah hukum cairan itu. Dari segi kesuciannya adalah suci, tapi dari segi membatalkan wudhu, cairan itu membatalkan wudhu. Kecuali cairan yang terus-menerus keluar, hal ini tidak membatalkan wudhu. Namun, hendaklah wanita yang menderita hal ini tidak berwudhu untuk sholat, kecuali setelah masuk waktu sholat, dan supaya menahan cairan. Jadi wudhunya itu pas masuk waktu sholat, jangan jauh-jauh hari wudhu untuk kemudian wudhu dalam waktu yang lama, ini nggak benar. Kemudian, adapun jika cairan itu keluarnya terputus-putus dan biasanya terputus pada waktu sholat, maka supaya mengundurkan waktu sholat sampai terputusnya cairan selama tidak dikhawatirkan habis waktunya. Apabila dikhawatirkan habis waktu, maka hendaklah berwudu dan menahan cairan kemudian sholat. Ya, jadi kalau kemudian keluar itu menerus, tapi kita bisa memprediksi nih, paling 15 menit lagi habis itu. Nah, kalau itu yang terjadi ya silakan sholat 15 menit lagi. Tapi kalau 15 menit lagi habis waktu sholatnya, ya maka sebaiknya segera dibersihkan, dikasih pembalut dan segera. Kemudian tidak ada bedanya antara sedikit dengan yang banyak karena semuanya keluar dari kemaluan. Karena itu sedikit maupun banyak tetap membatalkan. Berbeda dengan cairan yang keluar dari bagian tubuh lainnya seperti darah dan muntah, ia tidak membatalkan wudhu baik sedikit maupun banyak. Adapun cairan yang diyakini oleh sebagian kaum wanita bahwa cairan itu tidak membatalkan wudhu, maka saya tidak tahu dasarnya kecuali pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullah bahwa cairan itu tidak membatalkan wudhu. Namun beliau tidak menyebutkan satu dalil pun. Andai kata ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, perkataan para sahabat ini saya dapat menjadikan hujah. Maka seorang wanita adalah dia bertakwa kepada Allah dan senantiasa menjaga kesuciannya, karena sholat tidak akan diterima tanpa kesucian walaupun 100 kali. Bahkan menurut sebagian ulama, orang yang sholat tanpa kesucian adalah kafir, ya, karena ini merupakan tindakan menghina ayat-ayat Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.